Baik, kita lanjut ke home location register ya. Home location register itu masih satu kelompok dengan mobile MSC, saya singkat saja dengan MSC ya. Home location register ini terkait dengan identitas pelanggan, maksudnya kita-kita. Kalau misalnya Anda punya HP itu ya pasti ada atau mereka harus menyimpan data, provider harus menyimpan data kartu kita, seperti itu. Menyimpan data kartu kita. Karena inilah nanti yang akan digunakan sebagai acuan untuk melakukan proses proses routingnya nanti. Seperti itu. Ibaratnya kalau kita kembali ke sini tadi, nah, ini kan ada kartu yang sini kan ada kartu ya, ada kartu, ada data. Data itu akan disimpan di sini, akan disimpan di HLR tadi, home location register tadi. Nah, jadi dia akan ketahuan dia ada di mana. Jadi dia ada di mana kan? Kalau kita kan alamat kita tersimpan lah seperti itu. Kalau di kantor desa misalnya atau kantor camat ya mungkin kita punya alamat di situ supaya kalau mau dikirimkan bantuan misalnya atau apa ya bisa merujuk ke situ sehingga desa bisa atau Pak Lurah bisa mengarahkan oh kita lewat sini lewat situ. Jadi eh, ini punya data. Nah mereka jadi data ini ada yang ada dua ya ada dua data. Yang pertama itu ya disingkat dengan IMSI ya, International Mobile Service Identity, kemudian MSIDN ya, Mobile Subscriber Identity, atau yang paling sering kita dengar dengan istilah nomor telepon ya, nomor telepon. Jadi simpelnya seperti itu ya. Istilahnya saja yang panjang, tapi intinya nomor telepon kita di situ. Dan lokasi kita juga tersimpan nantinya ya, ketahuan lokasi kita. Nah, itulah contoh dari home location register. Jadi disitulah data-data kita tersimpan, data-data itu tadi, data-data IMSI dan MSIDN. Itu nanti digunakan untuk proses pemanggilan dan pemutusan misalnya. Jadi kalau proses pemanggilan kan jelas harus ada dari mana dan mau kemana kan. Dari mana mau kemana itu kan membutuhkan itu. Tentu nomor telepon, di mana dia, dan seterusnya seperti itu. Nanti silahkan merujuk ke video yang saya berikan itu akan diberikan gambaran secara jelas ya atau lebih detail lagi. Nah, kalau mau lihat contoh kode HLM itu bisa lihat di ini ada contoh isi kita concern saja ke tadi ini. Ah, ini dia ya. Sebenarnya ini daftar kode HLR ya. Nah, sebenarnya kalau mau bicara kalau telepon rumah kan ada kode wilayah. Kalau 0411 kan Makassar. Kode yang lain mungkin ada, pasti ada. Itu kan daerah Maros, Parepare, Toraja dan seterusnya. Makanya eh, kalau dalam sistem GSM ini dikenal dengan istilah ya itu tadi ada zona wilayahnya, ada HLR-nya ceritanya. Nah, kira-kira beginilah untuk kartu halo ya. Jadi ada kode daerah. Kita coba lihat Makassar misalnya ini ada nih, kira-kira seperti ini ya. 41 itu Makassar kodenya. Terkait dengan HLR kira-kira seperti itu ya, menyimpan data-data kartu kita. Jadi sebenarnya pada saat kita membeli kartu perdana, data kita itu sebenarnya sudah tersimpan di apa namanya di MSC-nya itu, di MSC-nya. Jadi kartu perdana kita itu sudah diregistrasikan dari awal. Sebelum kita beli sudah diregistrasikan. Kan ada nomornya kan? Ada nomornya, ada data-datanya. Cuma kan kita tidak hafal angka-angkanya, variasi-variasinya. Kemudian ada namanya visitor location register ya. Visitor location register
itu terkait dengan pergerakan user ya, atau pergerakan perangkat mobile kita. Nah, visitor location register itu secara sederhana atau intinya adalah menyimpan posisi sementara kita. Karena kita tahu bahwa perangkat mobile itu selalu bergerak ya. Anda itu mungkin jam 7 pagi ada di Taman Andrea misalnya. Kemudian bisa jadi berangkat ke Maros jam 9. Berikutnya pulang lagi. Maka bisa jadi Anda berpindah area di sini, mungkin di sini, mungkin di sini, atau bahkan mungkin ya jam 9, jam 7 ada di Makassar, jam 9 ada di, atau jam 10 ada di Parepare misalnya. Ya, sehingga melibatkan mungkin MSC lain. Jadi kita pindah-pindah ini, kita akan pindah-pindah daerah. Ya, mungkin terdeteksi di sini, atau di sini, atau di sini, dan seterusnya. Nah, itulah gunanya, apa namanya gunanya, visitor location register. Ya, visitor location register. Untuk mengupdate data kita ada di mana, posisi kita, ya. Jadi kalau misalnya kita katakanlah ini kan beda ini ya, kita pindah di sini misalnya, awalnya kita di sini, kemudian kita berjalan, mungkin naik mobil, naik pesawat, tiba di sini. Maka pada saat kita di sini, kita akan terdeteksi di MSC yang lain, ya, MSC yang lain. Nah, ketika HP yang dari sini mau menghubungi kita, maka komunikasinya nanti antara MSC. Dia akan cari di mana sekarang ini orang aktif. Itulah gunanya kita diupdate terus posisinya, ya. Ada visitor location register supaya ketahuan bahwa sekarang dia ada di mana kan, seperti itu, ya. Supaya ketahuan. Jadi itu diupdate per periode waktu, ya. Kalau jalan mungkin diupdate lagi dan seterusnya. Tapi itu kan urusan di belakang layar, kita tidak tahu itu, ya. Kita tidak tahu. Jadi ketahuan kita ada di daerah situ misalnya, ya. Ketahuan kita ada di daerah situ. Ya, mungkin dari sini kita bisa paham bahwa ketika kita melakukan komunikasi ya menggunakan perangkat HP mobile itu, ya posisi kita secara kasar ya bisa ketahuan bahwa oh ternyata dia terdeteksinya di sini misalnya melalui ini kan, terdeteksinya daerah ini kan begitu. Kadang kita dengar ada pencurian misalnya, kemudian pencuri itu ketahuan nomor teleponnya, ternyata yang berwenang menggambarkan bahwa ya dia menghubungi dari daerah Makassar misalnya atau Jakarta. Ya logis saja karena data kita diupdate apa namanya? Per lokasi kan. Maksudnya diupdate lokasi kita diupdate lokasi data kita. Kira-kira seperti itu terkait dengan visitor location register. Kemudian authentication itu secara umum adalah proses mengamankan user ya dari penipuan, ya, termasuk provider. Nah, provider ini provider karena namanya sistem komunikasi itu bisa saja itu dia jadi tipu kan, bisa saja dikerjai, maka dikembangkan terus teknologinya. Ya. Nah, disinilah proses pengamanannya. Bagaimana ketahuan bahwa si A ini betul-betul dia yang menelpon. Ya, dulu kan telepon rumah itu bisa diakali semuanya. Kita cari kabel saja di paralel, kita sudah bisa nelpon. Misalnya kita paralel rumahnya orang, kan ada kabelnya kelihatan itu. Kita paralel, terus kita pasang telepon di situ, itu kita yang ngomong, mereka yang bayar. Itu kan sebenarnya berbahaya, ya. Apalagi pada saat itu pulsa sangat mahal kan, pulsa nelpon itu sangat mahal dulu, ya sehingga kasihan yang ditipu, ya diambil pulsanya. Nah, itu dengan ini disitulah proses pengamanannya ya di authentication center ini. Jadi ada proses enkripsi dan seterusnya. Ya cuma kan kita tidak bisa, ya saya sendiri belum mendalami secara apa namanya secara lebih jauh lagi karena itu tidak terkait dengan jurusan kita secara langsung. Cukup kita mengetahui prinsip kerjanya saja. Baik, saya kira sampai di situ dulu.